Baik, pertanyaan pertama. Seorang teman mengatakan Rasulullah SAW beberapa kali melakukan kesalahan dan ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Misal dalam surah Al-Imran 124. Ini membuktikan membuatnya menjadi tidak percaya sepenuhnya dengan hadis-hadis. Bagaimana cara menjelaskan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW itu maksum? Kita mulai dengan kalimat maksum dulu. Apa itu maksum? Selamat dari kesalahan. Ulama mengatakan yang dimaksud juga dengan salah atau selamat dari kesalahan, kalau Nabi SAW melakukan satu kekeliruan, maka langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan memang Nabi SAW berulang kali melakukan kesalahan, iya, wajar terjadi. Rasulullah SAW manusia biasa dan sering kali terjadi kesalahan dari Nabi SAW itu fungsinya adalah agar Allah menunjukkan ini Rasul yang saya utus adalah manusia biasa seperti kalian, bisa berbuat salah. Dan saya luruskan langsung, meluruskan kesalahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sebuah hukum syar'i yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Seperti sudah sering saya bahasakan surat Tahrim ayat 1 pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu karena Aisyah dan Hafsah mengatakan mulut beliau bau. Sering saya ulangi kisah ini, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan saya haramkan madu. Lalu turun firman Allah SWT menegur Nabi SAW, ya ayuhan Nabi lima tahrimah halallah tabtagi marrati azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari ridho istri-istrimu. Jadi memang ada terjadi di kehidupan Nabi SAW, dan ini bukan aib bagi beliau. Salah satu hikmah yang kata para ulama, kenapa diutusnya Rasulullah SAW dari manusia, kenapa bukan malaikat? Agar kita mudah menciplaknya, kita mudah mengikutinya. Bahwasanya beliau juga senang, sedih, salah, benar, gitu. Manusia kayak kita, melalui proses anak kecil, remaja, tua, meninggal. Memang begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan maksum adalah kalau ada kekeliruan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bukan aib. Kalau ada orang yang menunggangi lalu mengatakan dia ragu untuk menerima hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berbahaya sekali. Malah surah Al-Imran yang dia sebutkan itu dijelaskan ayat kalau tidak salah 31 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kalau kalian ingin ya, benar mengikuti Allah, bertemu dengan Allah hari kiamat, masuk ke dalam surga, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti Allah akan mencintai kalian. Allah akan mudahkan urusan kalian. Allah akan memberikan penjelasan tentang agamanya ya, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian gitu kan. Jadi jelas sekali firman Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah itu. Jadi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam Al-Quran yang disampaikan dan juga sunnah Nabi atau hadis-hadis yang beliau sampaikan sebagaimana dalam sabda beliau, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Maksudnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ragu terhadap hadis Nabi berarti ragu terhadap Rasulullah SAW. Ragu terhadap Rasulullah SAW berarti ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutusnya. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Salah satu hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membenarkan seluruh ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan beliau dan mengikuti beliau. Gitu kan? Jadi memang sudah begitu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan dia bisa atau ragu mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menolak hadis berarti menolak Rasulullah SAW. Menolak Rasulullah berarti menolak yang orang yang Allah utus, dan itu berarti menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Rentetannya terlalu panjang gitu. Bagaimana tentang pernikahan laki-laki yang memakai cincin emas? Tidak boleh. Saya tanya lagi, kenapa kalau nggak pakai cincin perkawinan? Tahu nggak kisahnya kenapa orang pakai cincin perkawinan? Itu karena di Barat orang menikah susah sekali. Mereka harus gonta-ganti pasangan dulu baru bisa menikah, gitu kan? Makanya pada saat mereka menikah harus ada buktinya kalau sudah menikah. Dengan cara memakai cincin di tangan laki-laki dan perempuan sehingga ditahu oh ini sudah menikah. Karena mereka susah sekali menikah gitu. Pada saat menikah pun supaya mereka tidak berbuat kesalahan atau memperkenalkan kepada orang lain, saya sudah menikah. Dalam Islam tidak butuh itu. Tanpa menggunakan cincin yang dibutuhkan keimanan dalam hati dan kejujuran. Emang dasarnya saya tidak mau berbuat maksiat, tidak mau selingkuh karena Allah, bukan karena adanya cincin. Kalau cuma ada cincin simbol dicabut, ditaruh di kantong, ngaku belum nikah, kan selesai. Tapi bukan itu permasalahannya gitu ya. Itu dari satu sisi. Jadi menyerupai orang-orang muslim. Yang kedua memang cincin emas tidak dibolehkan.
cincin emas tidak dibolehkan. Jadi dua sisi ya. Memang dalam Islam pernikahan tidak ada istilah menggunakan cincin perkawinan. Dan yang kedua, karena itu menyerupai orang-orang non-muslim. Kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bersama-sama dengan kelompok itu. Jadi kalau orang Nasrani ya berarti dia juga Nasrani. Yahudi berarti dia juga Yahudi, mengikuti kelompok itu. Jadi satu sisi yang lain memang menggunakan emas tetap tidak boleh, walaupun dalam masalah pernikahan. Jadi muslim tidak membutuhkan itu. Apakah gerakan wudhu ada dalam Al-Quran? Kalau gerakannya, ya, yang dimaksud di sini gerakan seperti apa? Kalau gerakan mengusap wajah, ya mengusap telapak tangan ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6 menjelaskan masalah itu. Jadi disuruh mengusap, disuruh membasuh, kan gitu. Itu ada. Tetapi dalam Al-Quran datang dalam sifat, selalu datang dalam Al-Quran itu sifatnya global. Nanti yang merincikannya adalah sunnah-sunnah Nabi SAW. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah tadi Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang beriman, kalau kalian ingin sholat, lakukan sholat, kan gitu, maka cucilah telapak tangan kalian, ya, sampai ya telapak tangan dan wajah kalian. Kemudian juga usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Jadi di sini ada kata-kata usap. Tapi yang dimaksud dengan wajah hanya mengusap wajah. Padahal sebenarnya dalam wudu ada kumur-kumur, ada madmadah namanya, ada istinsyak, memasukkan air dalam hidung. Itu didapat dari mana? Dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW yang mengajarkan caranya, ya, memasukkan air di hidung bagaimana, memasukkan air di mulut bagaimana, kemudian mengusap wajah. Yang dalam ayat dimasukkan semua ini adalah kategori wajah. Semua masuk dalam kategori wajah. Jadi kalau gerakan secara global ada, ya, tapi kalau gerakan secara khusus lebih terinci itu ada dalam sunnah Nabi SAW. Orang yang mempunyai ilmu kebal, bila sudah mati jasadnya tidak diterima di bumi. Ini maksudnya apa? Tanda tanya. Apakah orang yang mempunyai ilmu kebal? Ya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Apakah memang jasadnya tidak diterima oleh bumi atau diterima, itu Allahu a'lam. Karena saya tidak pernah temukan ada dalil hadis yang menyebutkan atau ayat bahwasanya ada jasad tidak diterima oleh bumi, gitu kan? Karena walaupun orang kafir dimasukkan di kuburan, ya tetap aja masuk di bumi, gitu kan? Jadi tidak ada istilah tidak diterima. Jadi saya tidak pernah tahu ada istilah ini, Allahu a'lam, dalam syariat kita. Tahu kalau memang ada dalil yang lain yang belum saya sampai ilmunya di situ, tapi setahu saya tidak ada. Jadi orang yang kebal, yang maksud saya di kuburan, kalau dimakamkan gitu kan. Doa sebelum salam, apakah berlaku untuk sholat sunnah? Semua sholat, wajib dan sunnah, sama. Jadi doa sebelum salam yang ada 13 macam doa itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil kubur, min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kemudian yang lainnya, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran, dan seterusnya. Ada 13 doa, itu berlaku di sholat sunnah dan sholat wajib. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat tapi ada orang yang berjalan di depan orang yang sholat tadi? Ya dia harus menahannya. Sudah kita bahas tentang masalah hukum sutra. Jadi kalau antum sholat atau anda sholat, anda harus bisa, ya, menentukan sutrahnya. Dan sudah kita jelaskan itu. Baik itu tembok, tiang masjid, ranjang di kamar, lemari, atau ujung sejadah. Antara kita dengan tempat sujud nggak boleh ada yang potong. Kalau ada yang potong berarti memotong sutra kita namanya. Memotong sutra itu adalah pembatas antara kita dengan tempat sujud. Kalau di depan tempat sujud nggak masalah. Kata Nabi SAW, kalau ada seseorang yang akan memutus, ya, sutra kalian, tahanlah. Kalau dia ngotot, pukullah. Gitu kan? Dalam sholat pun kita disuruh memukul karena tidak boleh. Maka umumnya bisa sambil sholat sampai kita menahan. Nah, kalau satu telapak tangan ini, sebagian ulama fikih mengatakan ini sudah membuat orang kalau ditahan dia akan lewat dari depan atau dari belakang kita, gitu kan? Itu yang dimaksud. Bagaimana? Apakah batal wudu apabila bersentuhan dengan istri? Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, syahwat atau tidak, istri atau bukan. Pokoknya bersentuh kulit laki-laki dan perempuan sengaja atau tidak, istri atau bukan, gitu kan, kecuali mahram, ya, ibu, tante, itu yang mahram yang tidak boleh dinikahi lain. Tapi kalau istri atau wanita lain sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, tetap batal. Beranjak daripada tadi surah Al-Ma'idah ayat 6 itu ada kata-kata aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh kaum wanita, gitu kan.
Jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak. Menyentuh wanita yang batal wudu itu kalau dengan syahwat, kalau tidak sengaja tidak batal. Istri atau wanita yang lain, gitu kan? Kalau sudah menyentuh wanita lain dengan sengaja berdosa. Kalau dengan syahwat batal wudunya. Kalau istri sama, menyentuh dengan sengaja tidak batal, dengan syahwat batal, gitu kan? Ini diambil juga daripada ayat tadi sama aulamastumun nisa, atau kalian menggauli atau mencumbui ya, atau menyentuh dengan syahwat para kaum wanita. Jadi perbedaan di masalah tafsirnya saja, makna kata-kata aulamastumun nisa. Kemudian jumhur ulama juga beristidlal dengan hadis Bukhari di mana Aisyah berkata radhiyallahu anha, saya pernah dicium oleh Nabi SAW waktu beliau mau sholat di masjid, kemudian beliau keluar jadi imam sementara beliau tidak berwudu. Beliau tidak berwudu, artinya kalau tidak diikuti dengan syahwat maka tidak batal. Ini pendapat jumhur ulama. Imam Syafi'i juga berpendapat kalaupun ini berlaku semua ya, bagi wanita yang tadi istri atau bukan, sengaja atau tidak, syahwat atau tidak, sama batal kalau Imam Syafi'i. Kecuali Imam Syafi'i mengatakan kalau di Masjid Haram di Mekah lagi tawaf itu sama saja. Imam Syafi'i mengatakan dalam keadaan darurat tidak batal, gitu kan. Tapi jumhur ulama mengatakan umumnya di haram atau bukan di haram, itu kan kalau disentuh dengan syahwat baru membatalkan. Ada yang sebaiknya, apa yang sebaiknya saya lakukan jika punya ibu mertua yang sering berkata kasar dan memaki pembantu, malah pernah mengusir anaknya jika tidak sependapat dengannya? Pertama, didoakan. Banyak orang di antara kita ini menganggap remeh doanya. Jadi seakan-akan doa itu hanya pada saat perlu saja, butuh disembuhkan penyakit, butuh ditambahkan rezekinya. Tapi untuk memperbaiki orang tidak, salah. Bahkan sudah pernah saya bahasakan, kalau kita mau keluar rumah, mau pergi ke satu pasar, ingin beli barang, berdoalah mengatakan, ya Allah mudahkan barang itu buat saya. Kita dapat barang dunianya, kita juga dapat pahala dari doanya. Doakan, ya doakan selalu. Kita mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah, ya Allah mudahkanlah antara azan iqamah, kau lagi sujud, bahasakan kepada Allah SWT, itu paling pertama. Ya, karena memang doa itu adalah senjatanya orang mukmin, gitu kan, hubungan dia dengan Allah SWT. Yang kedua, nasihati apa adanya, disampaikan dengan cara hikmah, dengan cara baik, gitu kan, dengan cara baik. Kalau dinasihatin satu kali, dua kali tetap ternyata efeknya besar, ya sudah dibiarkan saja, ya, dibiarkan. Insya Allah doa itu akan bisa berpengaruh. Yang penting kita sudah ikhtiar, gitu. Mohon Ustaz Khalid saran, petunjuk dan masukannya. Untuk saya ini dalam kurung ikhwan sedang melakukan proses ta'aruf dengan seorang akhwat, di mana orang tersebut merupakan orang soleha, insya Allah bagus akhlaknya, tapi secara fisik dan wajah bukan merupakan kriteria saya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Jadi kalau dalam hadis ya, memang kita disuruh melihat sesuatu yang menarik dari calon pasangan kita. Itu hadisnya begitu. Dalam hadis sahih ahli sunan, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon ya pasangan hidupmu. Memang kita dianjurkan melihat gitu. Makanya boleh melihat wajah wanita dan telapak tangannya kan. Yang pernah saya jelaskan, wajah simbol dari kepala sampai ke perutnya, telapak tangan simbol dari perutnya sampai ke kakinya. Jadi cukup melihat ini kita sudah bisa tahu bagaimana fisiknya. Nggak usah buka pahanya, celananya, buka bajunya, nggak perlu kan gitu. Itu sudah cukup. Jadi memang kita disuruh melihat berarti. Nah, ada saran para ulama, dianjurkan pada saat hadis ini diterangkan, laki-laki dan perempuan sebaiknya juga melihat sesuatu. Tentu ini relatif ya, tergantung orang beda-beda. Harus dilihat sesuatu yang menarik dari siapa yang dia mau nikahi gitu. Bukan cuma sekedar agamanya saja, tapi bergabung di antaranya masalah ini juga. Walaupun bukan seorang bidadari yang cantik bagaimana gitu, tapi yang jelas ada sesuatu yang membuat dia, oh iya dia tertarik untuk menikah. Karena jangan sampai dia malah benci nanti dengan pasangannya setelah menikah atau menyesali menikah hanya karena dia tidak memikirkan masalah fisik. Terlebih lagi laki-laki itu nggak bisa dibohongi, mereka selalu mendahulukan fisik. Kalau ada perempuan cerewet gitu kan, tapi cantik, nggak apa-apa gitu kan. Kalau akhwat kita perempuan tidak, kalau ada laki-laki gitu kan cerewet, itu belum tentu dia mau. Tapi kalau ada laki-laki yang tenang, berwibawa, itu malah dipilih, walaupun mungkin fisiknya agak kurang gitu kan.
Jadi beda memang masalah karakter. Jadi laki-laki tidak bisa dipungkiri, antum membutuhkan untuk melihat fisik, maka boleh kita memilih gitu kan. Sebaiknya saran saya tidak tahu ya seperti apa uktinya itu. Saran saya adalah istikharah 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik gitu. Bagaimana cara menyikapi atasan yang sikapnya kurang baik padahal atasan tersebut sholat rajin, tilawah Al-Quran, agama, tekun, umroh tiap tahun dan seterusnya lah ya. Baik, ada sebuah hadis dalam riwayatkan Imam Bukhari Muslim. Seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita di Madinah tiap malam sholat tahajud, tiap siang puasa. Hanya saja dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Selalu kasar ngomongnya, ghibah, memfitnah. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada kebaikan padanya dan dia akan masuk neraka. Pertama sekali kita tanggapi pertanyaan ini atau yang ditanyakan ini. Tentu ibadah-ibadah itu dia akan dapat pahala, tapi bisa terganggu ibadah itu hanya karena lisannya yang tidak baik tadi, atau akhlaknya yang tidak baik, atau sikapnya yang tidak baik tadi, gitu kan? Dan sisi lainnya, kita sebagai seorang muslim harus bisa menasihati, memberikan masukan, tentu dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimallahu mri'in khataban nasa ala hasbi uqulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara atau memberikan masukan kepada seseorang sesuai dengan tingkatan akalnya. Mungkin dia atasan kita, maka ada retorika yang baik yang kita gunakan dalam berbicara. Mungkin dengan tulisan, mungkin dengan menghadiahkan buku, mungkin dengan cara tertentu. Jadi tidak bisa kita menasihati dia seperti menasihatin anak kita misalnya gitu kan, dengan hardikan atau dengan peringatan. Maka sebaiknya dinasihati dengan cara-cara yang sesuai dengan tingkat dia sebagai atau jabatan dia di tengah-tengah masyarakat. Ustaz, bagaimana cara cari jodoh yang baik? Nah, kembali lagi masalah nikah ini. Ini kenapa bujang-bujang ini? Masih berapa banyak yang bujang ini? Saya sarankan nanti daftar aja sama imam yang bujang-bujang, yang gadis-gadis sebelah kan juga daftar, nanti dipertemukan ya. Insya Allah dengan cara syar'i gitu. Cara mencari jodoh yang baik, wasiat Nabi SAW. Ya, saya tidak tahu ini yang bertanya ikhwat atau akhwat, tapi yang jelas kalau laki-laki disuruh dahulukan agamanya, kan gitu. Tapi memang Nabi mengatakan wanita dinikahi karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya dan juga agamanya. Tapi dahulukanlah agamanya. Artinya boleh dipilih. Kalau ada alhamdulillah 4-4-nya baik. Kalau tidak maka dahulukan masalah agama. Memang didahulukan. Tapi juga dengan melihat tadi fisik yang sudah saya bahasakan. Kalau kalau laki-laki ya, kalau perempuan maka wasanya juga agama. Kalau telah datang kepada kalian wahai wali wanita dan wanita, laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, terimalah lamarannya, kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi saran saya pertama adalah dahulukan agamanya. Yang kedua, nikahlah dengan akfa. Apa itu akfa? Sepadan dengan Anda. Kan gitu, sepadan. Mungkin dari sisi sepadan itu berarti sama, selevel, sisi poster tubuhnya, keadaan ekonominya, jenjang pendidikannya, usahakan sepadan supaya nanti pada saat berumah tangga bisa selaras pikirannya, gitu kan? Jadi seperti saya kasih contoh kemarin, jangan gaji Anda 1 juta sebulan nikah sama wanita kosmetikanya 5 juta, gitu kan? Maka nggak bisa connect nanti, ya, susah. Jadi kita kehabisan. Akhirnya banyak laki-laki berbuat haram, mencuri atau menipu atau apa saja ya, termasuk korupsi gara-gara kebutuhan keluarganya gitu. Bolehkah puasa Senin Kamis dan Daud secara bersamaan bila bentrok waktunya? Jadi puasa Daud itu sudah lepas dari puasa-puasa sunnah yang lain, karena memang dia puasa sehari buka puasa sehari terus begitu. Jadi nggak ada lagi Senin Kamis kecuali memang dia berpapasan. Misal kita mulai puasa Daud Senin, maka boleh kita gabungkan niat sunnah. Sebagaimana sudah sering saya tekankan, ibadah sunnah boleh digabung niatnya, gitu kan? Boleh saya puasa hari ini Senin dengan 6 hari Syawal. Ya, dengan puasa Seninnya, atau hari Senin dengan Ayyamul Bid, atau hari Senin dengan puasa Daud saya. Tapi kan kalau puasa Daud Senin, Selasa kan nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa. Nggak boleh kalau orang puasa Daud, Kamisnya puasa lagi. Karena itu berarti dia membatalkan puasa Daudnya. Karena kata Nabi SAW, puasa paling afdal adalah puasa Daud, puasa sehari dan buka puasa sehari.
Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari radhiyallahu anhu pernah mau melakukan puasa wisal, menyambung buka puasa. Jadi misalnya hari ini masih kuat, beliau nggak buka puasa, beliau nanti buka puasa besok malam atau lusa malam. Ini puasa namanya puasa wisal. Hanya Nabi yang boleh kerjakan sallallahu alaihi wasallam. Waktu Abdullah bin Umar ingin mencontohi, apa kata Nabi? Tidak wahai Ibnu Umar. Kalaupun kau mau berpuasa maksimal, puasalah sehari, buka puasalah sehari. Jadi memang begitu. Syaratnya puasa Daud begitu, puasa sehari, buka puasa sehari. Kalau kita tambah lagi dengan puasa Kamis pada saat tadi Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, kemudian Kamis lagi kita puasa, berarti kita membatalkan syarat puasa Daudnya. Maka enggak perlu gitu kan. Bagaimana menyikapi jika diuji dengan kejadian yang buruk dalam kehidupan kita? Terima pertama sebagai takdir Allah, kan gitu. Karena semua musibah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya murni, kalau Anda orang beriman, beramal saleh gitu kan, sudah tahu tidak ada kemaksiatan dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak memang seharian sudah menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah ya perbuatan itu ya sudah, kalau datang cobaan pun untuk meninggikan derajat kita. Kalau kita memang dasarnya pernah berbuat maksiat atau masih ahli maksiat, lalu datang cobaan, berarti itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi semua sisinya kebaikan gitu kan. Maka yang pertama, terima dulu sebagai takdirnya Allah ya. Atau sering saya bahasakan, terimalah dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Bukan elus dada diam gitu kan, tapi sabar adalah menerima takdir Allah. Bangun tidur sakit, terima dulu sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar minum obat, itu namanya sabar kan gitu. Jadi terima dulu takdirnya Allah SWT dengan kesabaran. Itu yang pertama. Yang kedua ya, coba bermuhasabah, coba fikir-fikir, karena semua dosa ada konsekuensi pembersihannya. Jadi jangan sampai Anda berpikir, oh kalau saya sudah tobat berarti sudah selesai. Saya pernah berzina 30 tahun, sekarang saya sudah tobat nasuha. Udah, harus ditahu ya, semenjak kita tobat sampai ke depan, beberapa waktu ke depan, kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cobaan-cobaan untuk membersihkan zina yang 30 tahun itu. Mungkin dengan sakit demam seminggu, mungkin dengan pernah kita menipu sebelumnya lalu kita tobat nasuha, akhirnya kita juga ditipu atau bangkrut usaha. Jadi ada pembersihan dosa itu. Maka yakinlah itu akan membersihkan dosa-dosa kita, gitu kan, membersihkan dosa-dosa kita. Tentu kita jadi bisa ya muhasabah, kita muhasabah, mencari tahu apa kira-kira sebabnya. Kemudian yang ketiga, nikmati prosesnya. Insya Allah, janji Allah, fa inna ma'al usri yusra, pasti inna ma'al usri yusra. Lalu tabar saja ya, lalui sambil ikhtiar untuk mencari jalan-jalan keluarnya. Bagaimana menjalani sabar dan ikhlas secara istiqamah? Saya sudah bilang, kalau Anda mau menjalankan sebuah perintah agama, maka tahulah atau cari tahulah tentang fadilahnya. Baca tentang apa kelebihannya orang sabar, baca kelebihannya orang yang ikhlas, gitu kan. Maka insya Allah kita akan komitmen untuk menjaganya, selalu menjaganya. Sabar saya katakan tadi definisinya adalah kita menerima takdir Allah dan ikhtiar. Kalau Anda mendefinisikan sabar dengan cara mengelus dada dan duduk manis, itu berarti yang salah. Akhirnya kita tidak akan suka dengan kesabaran. Tapi kalau kita faham sabar itu adalah terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, maka kita akan selalu menjadikan sabar sebagai pegangan. Wasta'inu bis sabri was shalah. Kata Allah, ya gunakanlah atau jadikanlah sebagai penolong kalian dalam kehidupan dunia ini dengan sabar dan sholat, gitu kan? Kenapa? Karena sabar tadi begitu kejadian kita terima dulu, baru ikhtiar cari jalan keluar. Itu berarti baik sekali sabar itu. Maka dengan faham ini, fadilahnya, kelebihannya, kita akan jadikan sabar sebagai sahabat kita. Begitu pula dengan keikhlasan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Inna Allah la yakbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Ya, ikhlas berarti murni untuk Allah. Berarti Anda faham dari hadis ini, kalau Anda tidak ikhlas tidak diterima amalnya. Jadi sia-sia saja sholat hanya karena mau dipuji oleh orang di sebelah. Ya, sholat atau sedekah hanya karena mau dikatakan dia berinfak, kan gitu, dan seterusnya. Pergi haji umroh hanya karena mau dapat gelar. Maka ini semua tidak ada sia-sia. Jadi waktu, potensi, energi yang kita keluarkan sia-sia. Itu namanya kalau tidak ikhlas. Maka rugi Anda kalau tidak ikhlas gitu. Kalau mau istiqamah di ikhlas, dia difahami fadilahnya dan tahu kalau tidak ada ikhlas maka tidak diterima amal itu. Saya dan teman saya masbuk dalam sholat berjamaah asar. Waktu itu kami ketinggalan 2 rakaat. Setelah imam salam, saya dan teman saya berdiri buat lanjutin sholat. Namun tiba-tiba teman saya ini mundur sekitar setengah langkah ke belakang. Dia bermaksud berjamaah dengan saya. Waktu itu saya tidak menanggapinya. Apakah ada hadisnya Ustaz mengenai hal ini? Mohon penjelasannya. Saya sudah pernah jelaskan kan. Kalau kita sholat satu imam, tadi kita sama-sama kan masuk sholat, imamnya satu. Kita masuk 2 rakaat, begitu salam
berdiri masing-masing melanjutkan rakaatnya kan. Jadi tidak boleh dua imam dalam satu sholat gitu. Kalau kita menjadi makmum lagi dengan makmum yang masbuk juga, berarti kita punya dua imam dalam sholat kita, karena masih satu sholat, itu nggak boleh. Jadi tidak ada dua imam dalam satu sholat gitu kan. Ini jelas hadisnya menjelaskan masalah larangan tersebut. Jadi yang benar tadi dia sholat masing-masing. Yang boleh kalau tadi kita masbuk ketinggalan 2 rakaat lagi berdiri, ada orang lain masuk ke masjid menepuk pundak kita ingin sholat, silahkan aja dia ikut, nggak ada masalah, gitu kan? Kalau masalah teman-teman antum tadi tetap melakukannya, ya sudah dibiarin, habis salam harus diingatkan, gitu kan? Karena kita nggak mungkin menegur dia sementara sholat gitu. Makmum yang masbuk lupa ketika imam salam pertama dia ikut salam, pas salam kedua dia baru ingat kalau dia masbuk. Bagaimana salam kedua ini? Makmum yang masbuk lupa ketika imam salam pertama, dia ikut salam. Pas salam kedua, dia baru ingat kalau dia masbuk. Apakah kalau sholatnya dilanjutkan sah Ustaz? Atau harus ulang sholat lagi? Saya nggak ngerti dengan salam kedua ini bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya imamnya salam tadinya, dia masuk 2 rakaat, lalu dia salam imamnya, dia tidak sengaja ikut salam. Begitu dia selesai salam, dia baru ingat, oh saya masih kurang 2 rakaat, dia langsung berdiri. Maka itu sah saja, nggak ada masalah, karena dia lupa. Dan sudah pernah, dan sering saya ulangi hadisnya kan, di mana Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah mengimami sholat asar, kemudian beliau 2 rakaat salam. Setelah salam beliau berzikir. Ya, tidak ada sahabat yang berani menegur Nabi SAW. Ya, mereka pikir nggak mungkin Nabi lupa, gitu kan? Akhirnya setelah salam beliau berzikir, habis zikir beliau berdiri menuju ke pintu masjid. Biasanya memang tradisi Nabi SAW berdiri di pintu masjid, nanti ada sahabat yang punya hajat ketemu beliau, sampaikan di situ gitu kan. Terus ada seorang sahabat dari Badui datang mengatakan, ya Rasulullah, apakah turun wahyu sholat asar sekarang di qasar, dipangkas jadi 2 rakaat, atau anda lupa? Kata Nabi SAW, saya tidak lupa dan tidak ada perintah qasar sholat gitu kan. Artinya masa sih saya lupa gitu. Lalu dalam riwayat lain Nabi SAW memegang tangan sahabat tersebut, lalu kembali ke masjid, masuk dalam masjid dan berkata, apakah benar orang ini bilang saya cuma sholat 2 rakaat? Semua jemaah bilang iya. Tanpa banyak ngomong Nabi SAW berdiri lagi di hadap kiblat, semua sahabat ikut, lalu beliau tambah 2 rakaat. Beliau tambah 2 rakaat, beliau sudah ngomong, beliau sudah melangkah, tapi kena lupa, ya tetap kembali kerjakan. Tetap kembali pada saat kita ingat. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melupakan sholatnya, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Kapan dia ingat gitu. Tentu diikuti dengan sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu sujud kelalaian. Kalau kita ingatnya kesalahan sholat kita sebelum salam, maka kita sujudnya sebelum salam. Misal kita lagi sholat 4 rakaat duhur, saya masbuk misalnya 2 rakaat, saya lupa udah 3 atau 4 rakaat ya gitu kan. Kita kan dianjurkan memilih jumlah rakaat yang paling kecil, 3 atau 4 ya pilih 3 gitu kan, 2 atau 3 ya pilih 2, pilih yang lebih sedikit gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau dia pilih yang lebih sedikit dan ternyata lebih, dia telah mendapatkan kesempurnaan sholatnya. Tapi kalau dia pilih rakaat yang lebih, 3 atau 4 ya dia pilih 4, maka kalau kurang, maka sholatnya kurang dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pilih yang lebih sedikit, gitu kan, yang lebih sedikit. Kalau dia sholat, saya jadi lupa apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sujud sahwi. Jadi kalau dia pas sholat tadi lupa ya, 3 rakaat atau 4, masih sementara belum salam. Kalau dia belum salam baru dia ingat, dia ragu 3 atau 4 ya gitu kan. Sebelum dia salam dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi sebelum salam, karena dia memang belum nutup sholat itu. Tapi kalau dia kayak tadi kasus Rasulullah SAW, dia sudah berdiri, mau keluar dari masjid baru ingat, loh tadi kayaknya kurang rakaat saya, kan dia kembali lagi sholat. Nah itu dia sholat 1 rakaat bisa tertinggal, sampai salam, sujud sahwinya setelah salam, karena dia sudah keluar dari sholatnya gitu. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai isbal, Ustadz berkata kalau kaos kaki atau sesuatu yang masuk dari bawah tidak apa-apa jika isbal. Maka mau saya tanyakan bagaimana dengan celana panjang, di mana jika kita memakainya dari bawah, apakah sama hukumnya dengan kaos kaki? Ini sama saja mau bilang Ustadz nggak apa-apa isbal gitu kan. Lain, kalau dari bawah ke atas, dasarnya memang kaos kaki, menutupi kaki dari bawah itu tidak masuk. Karena kata Nabi SAW waktu kita bahas bahasan itu,
Isbal itu adalah di pakaian dan surban serta sarung yang diulurkan dari atas ke bawah. Kan sudah saya jelaskan itu. Dari atas ke bawah gitu. Kalau Anda pakai kaos kaki dari kepala, ya mungkin gitu. Gitu. Saya pernah mendengar bahwa semua hal yang berhubungan dengan manusia akan terputus begitu yang bersangkutan meninggal kecuali 3 hal. Amal jariah, ilmu manfaat, dan doa anak soleh. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan doa anak soleh ini harus dari anak kandung yang soleh atau semua anak dari kaum muslimin yang soleh? Hanya anaknya yang soleh. Hanya anaknya yang soleh. Kalau dari hadis ini, ada hadis lain yang berbunyi, doa seorang muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib. Tidak ketemu, sebagian ulama hadis bilang kalau yang muslim itu sudah mati. Seperti kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat gitu kan. Maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus hadis ini yang dimaksud adalah anak kandung dia. Dan ini ulama masukkan kategori adalah fadilah bagi orang yang punya anak soleh. Memang begitu. Kalau masalah muslim mendoakan muslim lain ada hadisnya yang lain yang tadi saya sebutkan gitu kan. Bahwasanya semua muslim mendoakan muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak kelihatan atau sudah mati orang yang dijadikan target, tidak sedang di tempat, tidak bersama atau sudah meninggal, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini maksudnya adalah anak kandung atau anak soleh di anak dia. Ibu mertua saya pernah berpesan bahwasanya jika beliau meninggal beliau tidak mau diadakan pengajian untuk tahlil atau doa bersama untuk mendoakan kebaikan beliau karena tidak ada tuntunannya dari ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan yang selama ini sering dilakukan di masyarakat umumnya termasuk dari pihak keluarga saya selalu mengadakan tahlil yasinan jika ada kerabat yang meninggal dan bahkan juga ada yang mengundang anak yatim agar ikut mendoakan. Bagaimana pandangan Ustadz? Bukan pandangan saya, pandangan agama saya jelasin. Dalam pandangan agama, setiap ibadah yang kita ingin kerjakan dan sudah sering saya ulangi, jangan pernah kerjakan kecuali Anda sudah tanya bagaimana kiai kita dan guru kita, ya, pendidik kita Nabi Muhammad SAW kerjakan. Bicara masalah acara kematian pada saat orang mati, tanya kalau orang meninggal dunia, gitu kan, apa yang Nabi SAW kerjakan? Dalam riwayat saya dikatakan beliau bertakziah. Apa itu takziah? Mendatangi keluarga orang yang mati. Kan gitu, keluarganya orang yang mati, bukan si mayitnya ya, mendatangi keluarga orang yang mati untuk menghilangkan kesedihannya. Jadi takziah targetnya untuk siapa? Untuk keluarganya si mayit, bukan si mayitnya. Pahami poin ini dulu, itu takziah. Jadi kalau Anda bertakziah datang untuk mendoakan si mayit, itu keliru. Karena si mayit tidak didoakan pada saat acara takziah, tapi didoakan setiap saat. Setiap saat kita doakan, sekarang, besok, lusa, 1 tahun yang akan datang, pokoknya kita doain terus. Itu orang mati. Tapi takziah yang 3 hari hukumnya itu untuk menghilangkan atau mengurangkan kesedihannya keluarga si mayit. Makanya Nabi SAW kalau datang bertakziah mendoakan keluarga si mayit. Seperti dalam hadis sahih dikatakan, a'zamallahu ajrakum. Semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in bimiqdar. Sesungguhnya milik Allah yang dia beri, milik Allah yang dia ambil, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya dalam kehidupan ini, gitu kan? Lalu kita sabarkan dia, ya, sabarkan, kita motivasi dia, itu yang dilakukan. Jadi adanya orang melakukan ibadah seperti baca yasinan atau tahlilan ini karena dia faham takziah untuk si mayit, gitu kan? Di situ makanya dia kirim ibadah untuk si mayit, gitu kan? Nah itu sebuah sisi, pemahaman dari sisi ini sudah keliru. Pemahaman yang kedua, tanya, apakah Rasulullah SAW pernah yasinan di kematian sahabat? Pernahkah ada tahlilan di kematian sahabat? Anda boleh datang, cari satu saja dalil, yang hasan atau yang sahih. Enggak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah ya membaca yasinan di keluarganya ahli Badr, ahli Uhud. Enggak pernah. Orang-orang yang meninggal di perang Mu'tah, enggak pernah sama sekali. Itu memang kita yang buat, gitu kan? Karena kita menganggap, oh bagus untuk mengirimkan orang mati. Pertanyaannya, apakah boleh mengirimkan zikir atau ayat Quran untuk orang mati? Kalau boleh, Anda katakan mana dalilnya? Pernahkah Nabi SAW mengatakan Al-Fatihah untuk ruhnya fulan? Coba datangkan satu aja hadis. Tidak ada sama sekali. Kenapa Anda bisa lakukan? Kalau Anda mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, jangan pernah lakukan satu ibadah kecuali Anda sudah tanya Rasulullah kerjain atau tidak. Gini, ini sholat nih. Jangan pernah sholat kecuali sudah tanya Nabi bagaimana sholat, rukuknya, bacaannya, sujudnya, semua. Kalau sudah sama, sudah tahu, baru kerjakan. Kalau enggak, tidak diterima sama Allah SWT. Karena harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, harus sama, gitu kan?
Jadi harus difahami poin ini gitu. Apa ada batasan barang yang tidak boleh diminta? Karena dalam keseharian sering dilakukan minta permen, selembar kertas atau barang-barang lain yang tidak bernilai tinggi. Ya pokoknya batasi. Apalagi cuma minta permen, berikan permen. Kenapa harus minta? Gitu kan? Kan tadi kita sudah bahas kemuliaan. Untuk apa minta permen kepada orang? Ya. Tentu ada dalam keadaan-keadaan darurat. Kayak misalnya seseorang muntah, kemudian dia enak sekali. Kebetulan temannya membawa permen, ya. Atau mungkin dia haus sekali, nggak ada penjual air, dia terpaksa meminta air itu lain. Tapi kalau tiap hari permennya dong, wah ini kan jadi kacau. Buka-buka pintu meminta-minta gitu. Minta kertas, beli aja kertas. Berapa harga kertas gitu? Kenapa harus minta-minta? Tayamum saat safar di pesawat, apa sebaiknya kita pakai debu yang di sandaran kursi atau tetap wudu dengan segelas air? Kalau air masih bisa dijangkau, wudu aja. Kalau saya pribadi di pesawat saya masih wudu di kamar mandi. Kalau saya pribadi, gitu kan? Saya malah menganjurkan untuk tidak tayamum. Ya, karena kenapa? Di kamar mandi a'azzakumullah pesawat kita masih bisa ke wastafelnya dan kita cukup berwudu dengan hal-hal yang wajib saja. Mengusap telapak tangan yang wajib, ya kan? Kumur-kumur dengan hidung sekali. Kemudian mengusap wajah, mengusap kalau kita pakai kaos kaki yang diusap, kepala juga diusap, kan begitu. Tapi kalau misalnya pun berefek yang tidak baik, misalnya mungkin kita khawatir tumpah airnya atau memang ada cadangan air yang kurang, maka boleh bertayamum, karena termasuk tayamum kalau airnya tidak cukup atau tidak memadai atau memang ada sesuatu yang berbahaya. Seperti pernah ada kasus saya temukan sendiri, ada orang yang masuk kamar mandi a'azzakumullah di pesawat, itu rupanya dia nggak tahu habis apa karpetnya itu basah rupanya, kamar mandi itu. Maka pramugarinya bilang hati-hati pak, terus saya kebetulan ada dekat situ, hati-hati pak karena di bawahnya ada banyak mesin-mesin dan kabel. Makanya tidak boleh pakai air di lantai kamar mandi, WC-nya pesawat gitu kan. Berarti ada efek-efek kan berbahaya. Apalagi airnya cuma dipakai dalam keadaan darurat, maka boleh Anda bertayamum. Tayamum itu tidak harus cari debu, karena debu ada di mana-mana, termasuk di baju Anda sendiri. Tepuk paha Anda, tepuk kursi pesawat sudah cukup. Dan tayamum caranya dengan satu tepukan langsung mengusap wajah. Kemudian dengan tepukan saja tadi, tidak usah tepuk lagi, langsung mengusap tangan sampai siku kanan dan kiri. Selesai tayamum. Nggak ada kumur-kumur dengan debu, gitu kan? Atau nggak usah taruh debu di kepalanya, nggak ada. Cuman wajah dan telapak tangan. Itu pun dengan satu kali tepuk saja. Dalam Masjid Nabawi atau Masjid Haram, apa boleh melakukan wudu dengan segelas mengingat jauhnya posisi tempat wudu? Ya, kalau saya memang membimbing umroh dan haji, memang saya selalu tuntun jemaah saya itu. Kalau kita biasanya masuk ke Mekah dulu, maka saya selalu sarankan, karena kita ke hotel taruh barang-barangnya, saya selalu sarankan silakan selesaikan urusan Anda dengan kamar mandi. Ya, yang penting jangan kalau lagi ihram memakai sampo dan sabun yang pakai wangi-wangian, karena itu dilarang bagi orang yang berihram gitu kan. Atau sengaja menggaruk-garuk kepala sehingga rontok rambutnya, itu nanti ada dam, ya, Anda kena nyembeli kambing. Jadi cukup membasahi badan, berwudu, selesaikan hajat Anda dengan kamar mandi, dan jangan banyak minum. Nanti selesai umroh yang 1 jam saja selesai, baru Anda bisa minum banyak, nggak masalah. Jadi pada saat tawaf pun tidak sering batal wudu. Tapi kalau seandainya terjadi, bisa sering saya perhatikan dengan jemaah saya, di depan mereka saya praktikin 1 gelas air zam-zam, setengahnya bisa saya pakai berwudu dengan cara mengusap tadi anggota tubuh yang wajib saja, mengusapnya ya, bukan menuangkan air. Jadi nggak perlu menuangkan, jadi mengusap saja, maka itu insya Allah bisa. Di masjid rumah saya kebiasaan melakukan musyawarah dan taklim setiap ba'da subuh. Mereka lebih mengutamakan pola seperti ini dibandingkan dengan zikir pagi. Bagaimana menyikapinya? Nggak ada masalah, menuntut ilmu bisa kapan saja gitu kan. Ya, sambil kita mendengarkan taklim masih bisa berzikir, masih bisa kita berzikir. Itu kan apalagi zikir sifatnya individu, sementara orang taklim itu sifatnya umum. Maka nggak masalah kalau memang mereka mau duduk bermusyawarah tentang masalah kaum muslimin, nanti zikir pagi boleh diamalkan, karena zikir pagi kan masih terbuka, boleh habis subuh, boleh habis terbit matahari, nggak ada masalah. Itu kan, jadi bagi saya tidak ada sesuatu masalah di sini. Bagaimana sikap kita terhadap imam masjid yang bacaannya kurang baik secara tahsin? Ya semestinya memang diingatkan ya, ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Harus bacaannya benar, suaranya bagus gitu kan. Jadi nggak boleh sampai
melanggar itu. Kalau memang ada yang seperti itu maka diingatkan baik-baik. Kalau Anda merasa ragu, belilah buku, banyak buku-buku kecil kriteria imam. Pernah saya bawain tuh. Kriteria imam dalam sholat itu usahakan ada dan dihadiahkan kepada dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Paling tidak dia memperbaiki bacaannya. Masih ada waktu ya. Doa agar mudah menghafal Al-Quran apa? Apa doa ini sunnah dan berasal dari hadis atau modifikasi doa kesulitan hidup? Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika, dan seterusnya. Baik. Jadi doa untuk bisa menghafal Al-Quran, Allahu a'lam ya. Saya tidak tahu secara khusus lafaz. Ya, Nabi SAW ajarkan doa kalau baca ini jadi hafal Quran, itu belum pernah saya temukan. Tapi yang ada memang ada fadilah-fadilah motivasi untuk hafal Quran, dan boleh kita mengucapkan kata para ulama doa agar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya dan seterusnya. Kalau doa yang dibahas tadi yang disebutkan di sini, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak, ya, dan seterusnya. Ini adalah doa yang ulama masukkan dengan judul doa menghilangkan rasa sedih. Ini cukup panjang ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapapun yang tertimpa musibah, cobaan, lalu dia membaca Allahumma inni abduka, ya Allah saya hambamu, wabni abdika, anaknya hambamu, maksudnya ayah saya juga hambamu, wabni abatik, dan anak juga dari hambamu wanita, maksudnya ibu saya, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, seluruh hukummu sedang berlaku padaku, adlun fiyya qada'uk, ya, sangat adil semua keputusanmu kepadaku, ya. As'aluka ya Allah bikulli ismin huwa lak, saya meminta atas namamu ya Allah yang pantas untukmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau memberikan nama itu pada dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau kau turunkan di dalam kitabmu yang telah kamu catat, maksudnya baik Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan salah satu dari hamba-hambamu, ya. Antajal Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, wa nura basari, dan cahaya penglihatanku, wa jalaa huzni, dan diangkatnya atau hilangnya kesedihanku, wa dhihaba hammi wa ghammi wa amrad, dalam beberapa riwayat ditambahkan, dan juga untuk menghilangkan sumpekku, sedihku, dan juga penyakitku, gitu kan, kecuali Allah akan ganti kesedihannya menjadi kesenangan. Memang ada kalimat di sini, antajal Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Tapi ini bukan doa khusus untuk menghafal Al-Quran, tidak. Ini doa untuk menghilangkan ya kesedihan. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika wanita mengaji sampai larut malam, jam 10 malam lewat, tanpa didampingi mahram ketika pulang? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya musyawarah kegiatan masjid dalam satu musyawarah kecil dan tanpa hijab, ikhwan dan akhwat? Semua ini saya temukan banyak di pengajian. Ya. Baik. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya wanita mengaji sampai larut malam, jam 10 malam lewat tanpa didampingi mahram? Selama dia bukan musafir, tidak ada masalah. Dalam safar pun perjalanan, wanita itu disuruh ada mahramnya karena ada satu poin penting kata ulama, dikhawatirkan madarat bagi dia. Dikhawatirkan apa? Gangguan. Nanti membahayakan si perempuan itu. Makanya perjalanan 24 jam sehari semalam harus menggunakan mahram, gitu kan. Itu karena dia harus didampingi. Tapi selama dia bukan musafir dan juga indikasi keamanannya tidak ada masalah, aman-aman saja, maka tidak ada masalah. Ini bukan sebuah larangan, itu kan, bukan sebuah larangan, boleh-boleh saja. Ya, di zaman Nabi SAW, para sahabiat Nabi itu ada yang datang ke masjid sholat subuh sementara gelap. Nabi SAW tidak larang itu, ya, tidak melarang masalah itu. Baik, yang kedua, bagaimana hukumnya? Artinya kalau tidak ada musibah, tidak ada masalah ya. Tapi kalau memang anda khawatir nanti kalau jalan pulang larut malam diganggu orang, segalanya berbahaya dan seterusnya, tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawa, maka jangan. Itu kan, kalau ada madaratnya maka tidak boleh gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya musyawarah kegiatan masjid dalam satu musyawarah kecil dan tanpa hijab? Tentu ini melanggar syar'i. Kalau dia hanya musyawarah saja, sebaiknya dihijab. Makanya Allah SWT menurunkan dalam Al-Quran tentang adanya sahabat-sahabat yang coba menyampaikan hajat mereka kepada istri-istri Nabi SAW, gitu kan. Allah menyuruh meletakkan hijab di antara mereka. Kalau masalah ya hajat-hajat dunia, hajat-hajat dunia, gitu kan.
Termasuk juga pada saat turunnya ayat hijab itu, Aisyah radhiyallahu anha yang tadinya biasa mengajar sahabat-sahabat laki-laki tanpa hijab, itu meletakkan hijab dalam pendidikan pun. Kalau gurunya perempuan itu memang terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi kalau laki-laki yang menjadi gurunya, beda majelis taklim dengan kalau musyawarah tadi, cobalah ada hijabnya gitu kan. Dipisahin dengan tabir kecil atau apa saja, yang penting bisa memisahkan. Dan musyawarah itu pun kalau perlu dilibatkan para kaum wanita. Misalnya ada memang sesi atau ada seksi perempuan di masjid yang memang harus ada mereka terlibat. Ya, itu juga dipilih tempat-tempat yang ramai, yang atau di masjid yang sifatnya memang tidak ada fitnah di situ, bukan berduaan atau khalwat gitu kan. Kalaupun laki-laki maka tidak ada masalah. Kalau laki-laki dilihat, seperti sekarang akhwat kita ikut taklim, kemudian melihat gurunya mengajar, apakah itu dibolehkan tanpa hijab? Itu Allahu a'lam, setahu saya boleh saja. Karena waktu Nabi SAW menyampaikan taklimnya, wahyunya, itu para sahabat melihat Nabi SAW. Cukup banyak riwayat menjelaskan masalah itu, diantaranya hadis Bukhari di mana ada seorang wanita yang memegang atau mendekati Nabi SAW di pinggir jalan, kemudian berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat ingin berbicara berdua dengan anda. Maka Nabi SAW pun menyeberang jalan bersama dengan ibu tersebut di tengah jalan tentunya. Lalu Nabi SAW mendengarkan hajatnya, lalu Nabi SAW kembali bergabung dengan sahabat laki-laki. Juga pernah beberapa dalam hadis Bukhari juga, beberapa perempuan dari sahabat berkata, ya Rasulullah, selama ini anda belum pernah luangkan waktu khusus buat kami. Kami sekarang minta waktu khusus buat kami ya Rasulullah. Bisakah? Kata Nabi SAW, baik, lalu ditentukanlah waktu tertentu, lalu Nabi SAW datang berbicara di hadapan mereka tanpa ada hijabnya. Tanpa ada hijab. Dari majelis ilmu kalau rame-rame maka insya Allah tidak ada masalah. Minggu kemarin saat pembukaan Islamic Book Fair, saya berangkat menuju ke sana dalam keadaan berwudu naik kendaraan agar dapat sholat Jumat tepat waktu. Akan tapi ketika di perjalanan saya lewat jalur busway yang dilarang. Apabila naik motor suka terobos lampu merah, palang pintu kereta, naik trotoar dan lain-lain. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hukum wudu saya? Ketika ingin wudu, air sulit di Islamic Book Fair. Saya langsung sholat Jumat dengan wudu dari rumah tanpa batal syar'i ya. Bagaimana sholat Jumat saya sahkah? Apa ada tahiyat masjid, sholat sunnah lainnya dan seterusnya? Apa hubungannya sekarang ini? Melanggar jalur busway, lampu merah, palang kereta dengan pertanyaan wudu batal atau tidak gitu. Ini semoga Allah berikan hidayah penanya kita. Baik, saya jawab dulu dari satu sisi ya, sebelum saya jawab pertanyaan semua ini. Tentu sebagai seorang muslim yang baik, Anda seharusnya patuh dengan kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah yang tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i. Lampu merah, palang kereta, semestinya jangan dilanggar memang, gitu kan? Kalau Anda menjadi seorang muslim dan kalau Anda niatkan karena bentuk kepatuhan kepada wali amr, maka Anda dapat pahala. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taati Allah, Rasul dan ulil amr, gitu kan? Jangan malah Anda sudah ikut pengajian, ya, terus buru-buru mau sholat Jumat, main terobos sembarangan, gitu kan? Nanti orang menilai, apalagi kalau dia pakai kopiah, ada simbol keislaman, gitu kan? Malah semestinya kita tunjukkan yang baik. Allahu a'lam. Kemudian bagaimana dengan hukum wudu? Wudunya selama ada hal-hal yang membatalin wudu dan tidak masuk di dalamnya itu melanggar rel kereta atau lampu merah gitu. Jadi, yang membatalkan wudu keluarin angin gitu kan, atau buang air besar, buang air kecil. Nah itu membatalkan wudu, menyentuh perempuan atau lawan jenis dengan syahwat gitu kan. Ini baru batal. Kalau enggak maka tidak batal, maka tidak ada masalah, maka sah saja Anda sholat dengan wudu itu. Sholat Jumatnya juga insya Allah sah sementara selama tidak ada hal-hal yang membatalkan sholatnya. Itu kan seperti makan, minum, sementara sholat, keluarin angin, ya, menahan buang air besar, buang air kecil. Ini kan semua hal yang membatalkan sholat. Maka kalau itu tidak ada maka tetap sah. Adakah tahiyat masjid atau sholat sunnah lainnya sebelum Jumat ketika sholat di parkiran? Jadi setahu saya Allahu alam yang ada adalah sholat tahiyat masjid. Kalau kita masuk bukan di masjid maka tidak ada tahiyat masjidnya. Maka tidak ada tahiyat masjidnya. Hukum sholat berjamaah dengan wanita yang bukan mahram ketika sholat di kantor dan hanya berdua, imam laki-laki dan makmum wanita. Kalau sifatnya memang itu musola, bukan tempat yang kita cuma buat sendiri, maka nggak ada masalah. Apalagi memang kalau di situ umum ya, kayak musola kantor, memang bisa saja ada setiap saat orang datang, maka insya Allah nggak ada masalah. Ustaz, saya ada pertanyaan, semoga bisa dijelaskan. Ayah saya memiliki baju batik dengan bahan campuran sutra, lalu dibagikan
dibagikan sebagian kepada putra-putranya. Lalu harus saya apakan baju tersebut? Ya. Baik, kalau kita kembali kepada pendapat ulama, berselisih di antara ulama, bagaimana hukumnya kalau ada laki-laki yang sudah terlanjur punya cincin emas, punya terlanjur pakaian dari sutra, apa yang dia harus lakukan, gitu kan? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan dimusnahkan atau diubah, dirombak lagi, dibawa ke tukang jahit, diubah menjadi baju perempuan misalnya sehingga perempuan bisa pakai. Kalau bisa, kalau nggak bisa maka pendapat pertama dimusnahkan. Yang kedua ada yang mengatakan boleh dihadiahkan tapi bukan kepada muslim, karena muslim tetap tidak boleh pakai, gitu kan? Mungkin ada dari teman-teman yang non muslim yang memang kita tahu dia tidak melakukan hal-hal yang negatif, maka bisa ke situ, itu Allah alam yang saya tahu pendapat para ulama. Tapi kalau anda sendiri pakai tidak boleh, karena tetap sudah ada larangannya. Bagaimana hukumnya bila sholat di masjid yang lebih sedikit jemaahnya? Karena dekat rumah saya ada 3 masjid dan masjid yang paling dekat dengan rumah saya masjidnya sepi, bahkan sering kosong. Bila subuh dan isya yang muadzin merangkap imam dan makmum, ya, karena tidak ada yang mengisi. Saya telah melanggar bahwa sholat itu Saya telah melanggar bahwa sholat itu sebaiknya di masjid yang ramai jemaahnya. Kok melanggar sih? Tapi di satu sisi saya tidak rela melihat masjid tersebut kosong. Bagaimana caranya agar sebuah masjid menjadi didatangi jemaah untuk sholat? Jadi semua panjang lebar ini pertanyaan kecil terakhir ya. Baik, didatangi jemaah, bagaimana caranya? Ya makmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan. Apa yang membuat antum sekarang datang ke Masjid Al-Azhar dan sekarang duduk sampai jam 9 malam? Karena ada taklim, kan termakmurkan, gitu kan? Mungkin juga ada orang datang ke masjid mungkin karena imamnya suaranya bagus, jadi ada makmur, ada sesuatu yang bisa membuat orang datang. Memang kita buat kegiatan-kegiatan itu. Jadi kalaupun antum sholat ke masjid itu, kemudian ternyata memang tidak bisa atau hanya sendiri dia, antum datang menemani dia dan ada masjid yang lebih ramai, tetap lebih afdal yang lebih ramai. Memang sudah begitu hukumnya. Sholat jemaah yang lebih ramai, lebih afdal di sisi Allah daripada orang sholat di tempat yang lebih sedikit. Sementara kita bisa menjangkau yang lebih ramai itu. Itu memang sudah begitu hukumnya. Bagaimana bila emas digunakan pada elemen interior masjid? Tetap nggak boleh. Masjid pun tidak boleh, gitu kan? Bahkan kata Nabi SAW, salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah masjid umatku dihiasi dengan zukhruf. Zukhruf itu bisa masuk emas, bisa masuk hiasan-hiasan yang sampai membuat masjidnya jadi wow gitu, luar biasa. Itu dilarang. Ya. Bolehkah kita menjadi imam tetap suatu masjid atau musola tanpa ada bekal pendidikan sekolah agama? Karena tidak jarang saya diminta jadi imam sholat maghrib dan isya. Karena imam yang biasanya kalau baca Al-Fatihah saya tidak jelas lafadznya. Dan lagi saya berusia lebih muda dari semua jemaah musola. Jadi boleh saja, nggak masalah. Selama memang anda insya Allah bacaannya benar, ditunjuk jadi imam, boleh saja. Itu bukan larangan. Ustadz, dulu saya pernah pacaran dengan orang non muslim dan pernah berjanji untuk menikahinya. Tapi setelah saya mengenal sunnah, alhamdulillah saya putusin dan saya menikah dengan muslimah yang taat. Bagaimanakah dengan hukum janji saya? Sedangkan janji hanya harus ditepati. Mohon penjelasannya Ustadz. Pacarannya haram, nggak boleh, sudah pelanggaran. Kalau masalah anda janji mau menikahi orang, memang orang mukmin harus menepatinya, nggak boleh tidak. Maka dibahasakan. Allahu alam, saya tidak tahu apakah memang putus yang anda bahasakan tadi itu adalah dia sudah faham memutuskan semua yang berhubungan dengan itu termasuk masalah nikah yang kita janjikan atau tidak. Kalau tidak maka dibahasakan. Saya sebagai muslim memang saya pernah berjanji begini dan saya tidak bisa tepati, mohon maaf, selesai, saya batalin ya. Bagaimana hukumnya? Kok pacaran semua ini ya? Bagaimana hukumnya berpacaran dengan niat menikah? Pacaran hanya boleh setelah menikah ya. Setelah akad nikah baru pacaran. Jadi nggak butuh pacaran sebelum nikah ya, nggak butuh pacaran sebelum nikah. Itu malah akan kacau balau semuanya gitu. Jangan mulai pernikahan dengan kemaksiatan. Itu kan maksiat gitu kan. Saya ingin tanya, orang pacaran tujuannya apa? Bukan menikah awalnya. Jadi untuk mengenal, untuk bisa menyentuh, untuk bisa cium, untuk bisa ini dan seterusnya. Dan anehnya dia menganggap pacarnya seperti pasangan hidupnya, gitu kan? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini dan macam-macam. Ini dari mana semua asal muasalnya? Gitu? Dalam Islam kita boleh melampiaskan syahwat tapi dengan cara menikah. Jadi pacaran sepuasnya setelah akad nikah, selesai kan gitu. Dikatakan karena zaman sekarang wanita banyak yang tidak mau langsung menikah. Ya cari yang mau langsung menikah banyak.
Di belakang itu banyak akhwat kita yang insya Allah siap langsung menikah. Kalau ditawarin sekarang mau menikah, insya Allah langsung mau, gitu kan? Asal anda mau, tidak ada masalah. Saya pernah mendengar bahwa jika seorang muslim masuk neraka, paling tidak ia akan disiksa 1000 tahun dulu. Apakah benar? Nggak ada dalilnya. Dari mana 1000 tahun? Jadi kalau anda menyampaikan kepada anda sebuah hukum, anda layak, punya hak bertanya, mana dalilnya? Tanya dia. Mana hadisnya, mana ayatnya, mana riwayatnya? Tanya dia. Kalau anda seorang muslim tanya, kalau dia memang benar dia akan jelaskan. Anda bisa lihat dari awal semua yang kita jelaskan, pertanyaan, bahasan, tidak pernah saya lewatkan. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Selalu kita jelaskan dalilnya. Karena memang berbahaya konsekuensinya kalau membahasakan tanpa ilmu, gitu kan? Itu berbahaya. Jadi nggak pernah ada dalil yang dikatakan minimal seorang muslim disiksa 1000 tahun. Tidak pernah ada dalilnya. Tapi usatul mukminin, orang mukmin yang bermaksiat yang tidak sempat tobat sebelum meninggal, kalau timbangan dosanya lebih berat, maka memang dia melalui neraka dulu, baru akan dimasukkan ke dalam surga. Itu memang ada hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Ustaz, apa hukumnya facial wajah bagi laki-laki? Untuk apa? Enggak perlu, wudhu saja gitu. Laki-laki biar banyak jerawatnya laku, enggak masalah. Saran saya enggak usah facial-facialan. Nanti akhirnya masuk di salon ketemu sama banci, akhirnya macam-macam kan gitu. Bagaimana hukumnya menggunakan gelang karet? Ya sebaiknya nggak usah. Saya sarankan nggak usah. Dan tanya diri sendiri kalau tidak pakai gelang kenapa? Nggak apa-apa, tangannya nggak bengkak kok. Gitu. Bagaimana dengan emas yang jadi hiasan masjid seperti salah satu masjid di Indonesia? Bagaimana hukumnya sholat di dalamnya? Sebaiknya ditinggalkan. Jangan sholat di masjid yang ada emasnya. Karena termasuk Nabi SAW melarang masjid yang terlalu berlebihan untuk sholat di situ, gitu kan? Jadi memang tidak dibolehkan itu sholat yang di tempat yang memang berlebih-lebihan, gitu ya. Berbahaya, nanti orang datang ke sana melanggar hal-hal. Apalagi emas ini dilarang bagi laki-laki dan masjid itu umumnya dipakai oleh laki-laki. Jadi larangan menggunakan emas tadi kan saya kasih contoh. Bagi laki-laki itu menyepuh ranjang, mobil, gitu kan, tempat duduk, masjid, rumah, nggak perlu, nggak boleh semuanya. Bagi laki-laki nggak boleh. Apalagi masjid itu simbol bagi laki-laki, gitu kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melihat sesuatu yang ia tidak sukai pada pemimpinnya maka bersabarlah. Karena barang siapa yang meninggalkan jamaah sejengkal kemudian mati, kecuali dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Pertanyaannya, apakah seseorang bila dia meninggal dunia dan dia tidak dalam suatu jamaah kelompok Islam, maka dia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah? Saya adalah salah satu orang yang tidak mempunyai jamaah dan hanya mendengarkan ceramah dan pengajian dari masjid ke masjid. Contoh, salah satunya seperti sekarang ini. Apakah dengan demikian mengikuti pengajian antara masjid tersebut saya sudah masuk dalam jamaah Islam? Karena terus terang, maksudnya saya takut jika meninggal dalam keadaan jahiliyah sebagaimana hadis di atas. Mohon penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan jamaah adalah komunitas muslimin, gitu kan? Itu maksudnya. Jadi bukan jemaah khusus, enggak. Jadi ada jemaah pengajian saya, bukan itu. Tapi semua umat Islam kan itu yang sefaham, yang menjalani sunnah Al-Quran, wahyu Al-Quran dan sunnah, maka itu adalah jemaah muslimin. Walaupun kita tidak kenal, walaupun dasarnya kita tidak kenal gitu. Jadi tidak ada masalah dengan anda tidak hadir pun di satu komunitas, tidak mendaftar pun, itu anda tetap punya komunitas jemaah semua muslim seluruh dunia yang syahadat, gitu kan? Itu termasuk jemaah kita muslim. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika kita mempertanggungkan jiwa kita ke dalam perusahaan asuransi atau kita ikut asuransi untuk proteksi jiwa kita ketika meninggal dunia? Apakah itu namanya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan atau asuransi pendidikan dan seterusnya? Saya sudah pernah bahasakan ya, masalah asuransi masalah sesuatu yang peka dan hukumnya adalah hukum yang baru dalam agama Islam. Tapi kalau saya pribadi, Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat ulama yang mengatakan tidak menggunakan asuransi dalam Islam kecuali dengan satu sistem. Apa itu sistemnya? Sistemnya adalah syarikatut ta'awun. Ta'awun artinya bekerja sama. Jadi begini, pada saat tidak ada kezaliman dan menzalimi, kalau saya memasukkan asuransi mobil saya, asuransi ini akan mendapatkan keuntungan dulu. Saya bahas asuransi dulu. Dia akan dapat keuntungan dari kerjasamanya dengan beberapa bengkel yang memberikan diskon kepada dia kalau terjadi kecelakaan. Baik, saya yang membayar dengan Orres ya, asuransi mobil saya 5 juta, 10 juta per tahun, gitu kan? Itu akan saya bayarkan ke asuransi dengan konsekuensi asuransi akan menunjukkan untuk saya bengkel-bengkel yang terbaik menurut asuransi. Sampai sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah
Kalau seandainya terjadi tabrakan la qadarullah mobil, uang yang saya store 10 juta, biaya tabrakan mobil berapa? 50 juta. Kalau secara syar'i ta'awun namanya, mestinya asuransi hanya menanggung 10 juta. Lebihnya 40 yang nanggung orang yang punya mobil. Dari mana keuntungan saya? Ya kalau saya bawa ke bengkel lain mungkin biayanya 25 juta. Tapi karena asuransi punya kenalan bengkel ini cuma 10 juta biayanya. Yang saya sudah buktikan, saya sudah tanya ke bengkel-bengkel lain. Jadi keuntungan saya karena memang ada diskon khusus masalah asuransi ini. Itu baru boleh. Tapi kalau kita bebankan semua ke asuransi namanya darar. Merugikan pihak tertentu. Gharar ya. Dalam istilah fikih itu gharar. Dalam hadis dikatakan la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh kita dibahayakan. Sama sebaliknya. Yang termasuk tidak syar'i dalam asuransi, kalau seandainya saya tidak punya komplain dalam setahun, uang saya yang saya bayar 10 juta hangus, diambil oleh asuransi. Nah ini juga sama, gharar juga, gitu kan? Saya nggak ada komplain. Yang boleh dalam Islam, kalau seandainya tadi uang yang saya sudah store 10 juta, karena dalam setahun tidak ada komplain, nanti untuk memberikan gaji pegawai kami akan potong 2% atau 3% dari uang itu. Biaya administrasi untuk pegawai itu masih dibolehkan, gitu kan? Karena wajar untuk membayar gaji pegawai mereka tidak ada komplain. Kalau ada komplain, barulah kemudian dibagi seperti tadi saya jelaskan. Kalau selain ini, Allahu alam, setahu saya itu tidak pernah ada ajaran dalam Islam, apalagi mengasuransikan jiwa kita. Itu nggak perlu, gitu kan? Orang semua pasti mati, untuk apa diasuransikan gitu. Bagaimana cara menggerakkan jari telunjuk ketika sholat, cepat atau lambat, gitu kan? Ya, dalam hadis dikatakan gerakan jari di tasyahud, ya. Jadi pada saat at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, maka jari kita disunahkan dari atas ke bawah digerakkan. Kalau masalah cepat lambatnya, yang paling bijak pendapat ulama mengatakan mengikuti irama bacaan kita. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, gitu kan. Dan gerakan jari di tasyahud ini lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Hadisnya ini hasan diriwayatkan Imam Tirmidzi. Jadi kita gerakkan sesuai dengan irama bacaan kita sendiri. Apa hukumnya tahlilan dalam Islam? 7 hari 48 sudah saya jelaskan. 7 hari 48 hari 100 hari. Yang ada dalam Islam takziah hanya 3 hari saja. Ada buku kecil nanti ya, karena ini sudah 2 orang bertanya. Ada buku kecil, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan Selasa depan saya bawa, nanti Anda bisa miliki. Judulnya itu Hukum Takziah dan Ziarah Kubur. Kecil sekali dan sangat murah infaknya, nanti Anda bisa miliki insyaallah. Bagaimana cara mengembalikan uang yang saya nggak bisa baca tulisannya. Maaf, saya nggak bisa baca ya. Silakan. Yang nomor 2, Pak. Bingung juga, Pak. Bukan, tulisannya pakai tulisan indah. Kalau kami biasa nggak indah memang tulisannya gitu. Bagaimana hukumnya saya baca pertanyaan selanjutnya dulu ya. Bagaimana hukum mengkomersialkan makam atau kubur karena Menteri Agama menyatakan itu haram. Memang di zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi itu ya. Tidak pernah ada namanya makam dibeli atau disewa, itu kan tidak pernah ada dalam Islam itu. Jadi makam itu memang umumnya diwakafkan, dan biasanya memang yang wakafkan kalau zaman Nabi SAW sampai Khulafaur Rasyidin adalah pemerintah. Bisa juga masyarakat individu mewakafkan. Jadi sebaiknya hati-hati para pedagang kita ini, jangan sampai kuburan pun dijadikan sebagai lahan bisnis, karena memang dalam Islam itu tidak pernah gitu. Tetangga mempunyai anjing yang suka menggonggong, apakah malaikat rahmat akan datang ke rumah saya? Datang, karena punya tetangga, gitu kan. Kalau anjing di rumah Anda maka baru tidak datang gitu. Karena dalam hadis dikatakan kalau anjing di rumah, dalam rumah kita gitu. Kalau rumah tetangga nggak ada hubungannya gitu. Apakah pertanian jagung bisa dizakatkan? Ya, dizakatkan. Kalau jagung kan termasuk juga sayur-sayur yang memang dikonsumsi rutin gitu kan. Dia kata ulama bahkan bisa masuk dalam kategori qut, makanan pokok. Karena beberapa wilayah itu memakan jagung kan gitu. Sebagaimana pokok seperti beras gitu kan juga. Maka itu berarti memang ada zakatnya. Dan khusus untuk pertanian,
Sudah pernah kita jelaskan di bab zakat itu ya. Khusus masalah pertanian, maaf belum dijelaskan. Bab zakat belum kita bahas. Kita masih di bab solat sekarang. Jadi dosa-dosa besar ini masih dalam bab solat gitu kan. Nanti kita masuk di bab zakat. Dalam pertanian itu haulnya, masa setahunnya, masa penentuan dikeluarkan zakatnya adalah pada saat panen. Pada saat panen. Jadi kalau misalnya jagung panen per 3 bulan sekali, berarti per 3 bulan dikeluarkan zakatnya, gitu kan? Kalau pada saat kita bertani itu fasilitas untuk mengairkan air di situ menggunakan alat, ya, menggunakan alat berarti kita mengeluarkan zakatnya 5%. 5% ya. Karena kita sudah menggunakan alat. Kalau dia tumbuh sendiri hasil dari alami hujan, zakatnya 10% dari pertanian itu. Tolong jelaskan apa itu takdir dan beserta contohnya. Ini sudah berulang kali kita bahas ya. Takdir sesuatu yang Allah tentukan dan ada dua macam, ada ikhtiar dan ada mutlak. Mutlak tidak ada campur tangan Anda di situ. Seperti kita lahir dari rahim ibu siapa, bagaimana paras wajah saya, kapan saya mati, dan termasuk juga rezeki-rezeki ada yang mutlak. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar, takdir yang Allah tentukan sesuai dengan pilihan saya. Seperti air ini sekarang diletakkan di sini. Saya punya pilihan meminum atau tidak. Pada saat saya pilih untuk membuka dan minum, Allah sudah catatkan sebagai takdir saya sebelum saya lahir, si fulan pada umur ini dia akan pilih minum dan dia akan minum, gitu kan? Itu namanya takdir ikhtiar. Allah tentukan sebagai takdir kita karena pilihan kita sendiri. Namanya takdir berhubungan dengan af'alil ibad. Itulah dua macam takdir yang ada. Nah, masuk dalam takdir ikhtiar adalah kegiatan sehari-hari, makan, minum, tidur. Kayak Anda hadir di majelis taklim ini, takdir ikhtiar. Anda sendiri yang punya pilihan kan? Nggak ada yang suruh, nggak ada yang tahan. Mau duduk silakan, mau pergi silakan gitu kan. Tapi pada saat Anda pilih duduk, Allah sudah tahu sebelum Anda ciptakan Anda akan pilih duduk di majelis ini pada malam ini, pada detik ini. Dicatatkan di Lauhul Mahfuz sebagai takdir kita, namanya takdir ikhtiar. Termasuk di sini adalah jodoh dan sebagian rezeki. Jadi rezeki itu satu-satunya ya karunia Allah yang masuk dalam dua-dua takdir, mutlak dan ikhtiar. Kalau mutlak seperti tadi air saya nggak pernah minta, atau udara yang saya hirup, itu rezeki kan? Ya, mata saya bisa berfungsi kan gitu. Itu juga tanpa saya minta kepada Allah sudah dengan sendirinya, maka itu namanya mutlak, sudah ada mutlaknya gitu kan. Kemudian yang takdir ikhtiar tadi yang saya katakan berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Jadi kurang lebih gitu gambarnya. Apakah sebuah takdir dapat diubah dengan meminta kepada Allah SWT? Setahu saya takdir tidak berubah gitu kan, yang di Lauhil Mahfuz ya. Yang di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada istilah takdir berubah. Makanya kita tidak ada istilah sudah terjadi takdirnya kemudian kita bisa ngubah. Seperti misalnya kita lahir dalam kondisi laki-laki atau perempuan, gitu kan. Jadi memang sudah begitu takdirnya. Ya udah kita terima yang sifatnya mutlak, gitu kan. Tapi kalau takdir ikhtiar itu kalau sudah terjadi tidak ada istilah berubah. Seperti saya sudah terlanjur minum, terlanjur menghirup, tidak bisa lagi. Tapi kalau belum saya lakukan, maka masih ada ikhtiarnya. Saya masih bisa ikhtiar. Tapi setahu saya secara umum ulama mengatakan takdir tidak akan berubah. Allahu alam, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu sementara Allah tidak ingin kau tertimpa, maka kau tidak akan ditimpa. Kalau satu kaum ingin membantumu sementara Allah mau kau ditimpa satu kesulitan, maka kau akan tertimpa. Ingatlah, semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini ya, Lauhil Mahfuz, dan pulpen yang dipakai catat takdir sudah kering tintanya. Artinya tidak akan pernah berubah, gitu kan, sampai hari kiamat. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, memahami hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini dipanjangkan umurnya maksudnya dipanjangkan berkah umurnya. Jadi kalau dia 60 tahun karena dia orang saleh, maka Allah berkahi. Dalam 60 tahun dia bisa kerjakan perbuatan yang mungkin kalau seperti orang umur 100.000 tahun. Dia punya 100 masjid, dia pernah bantu 1.000 orang miskin, dia pernah. Mungkin ada orang lain dengan umur 60 tahun karena tidak pernah silaturahim, tidak pernah berdoa kepada Allah untuk diberkahi hidupnya, maka dia 60 tahun tapi tidak pernah buat apa-apa. Kosong saja dari amal-amal yang penuh dengan berkah. Itu yang dimaksudkan.
Apakah sebuah takdir dapat berubah dari sudah? Apakah setiap kejadian adalah kehendak Allah SWT? Bagaimana dengan orang yang telah melakukan kemaksiatan? Apakah atas dasar kehendak Allah? Ini masuk dalam takdir ikhtiar tadi. Berbuat maksiat atau berbuat ibadah itu pilihan kita. Pada saat saya masuk ke masjid dan sholat, pilihan saya sendiri, gitu kan? Allah sudah tahu sebelum saya diciptakan orang ini akan pilih sholat pada saat itu. Kalau seseorang misalnya sekarang di luar masjid ini ada orang yang berzina, pilihan dia sendiri, tidak pernah dipaksain. Allah sudah katakan ini baik, ini buruk ya. Kalau kau kerjakan sholat, puasa, zakat, haji, semua ibadah-ibadah ada pahalanya, kau akan masuk surga. Surga itu begini, begini, begini. Disuruh pilih, silahkan. Ini maksiat ya, zina, riba, bohong, nipu, segala nggak boleh ya. Dosa, nanti akan dihukum. Neraka itu begini, begini, begini. Kau akan masuk di sini. Sudah jelas. Tinggal siapa yang punya ikhtiar, dia mau ini atau mau ini. Nah pilihan kita terhadap salah satu perbuatan ini itu nanti Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan. Semua. Sekarang ini saya dan anda semua tidak tahu besok kita akan buat apa kan? Lusa kita akan buat apa? Tapi Allah sudah tahu di Lauhul Mahfuz sudah ada catatan. Apa yang kita buat besok, lusa sampai kita meninggal. Semua dicatat. Apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum dengan keluasan ilmunya Allah. Dalam akhir surah Al-Anfal Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah sudah tahu semua itu apa yang akan terjadi nantinya. Sholat sunnah 4 rakaat, ketika duduk tahiyat di rakaat terakhir itu iftirash atau tawarruk. Sudah kita jelaskan, setiap lebih dari 2 rakaat duduknya tawarruk. Apa itu tawarruk? Warak itu artinya bokong, pantat. Maka pantatnya didudukkan di tanah, gitu kan? Kalau setiap lebih dari 2 rakaat, tinggal berselisih di antara ulama kalau cuma 2 rakaat sholatnya, kayak sholat subuh misalnya. Kan gitu, atau sholat sunnah tahiyat masjid. Apakah kalau 2 rakaat dan dia mau salam duduknya tawarruk atau iftirash? Pantatnya duduk di tanah atau telapak kaki kiri yang didudukin? Ini yang jadi selisih di antara ulama. Karena berangkat daripada hadis Nabi SAW kalau di rakaat kedua duduknya iftirash. Tapi ada hadis lain juga berbunyi Nabi SAW kalau di tahiyat terakhir beliau duduknya tawarruk. Inilah menjadi penyebab ikhtilaf di antara para ulama. Allahu alam, kalau saya lihat ini tidak perlu dipermasalahkan. Boleh iftirash, boleh tawarruk. Tapi kalau saya pribadi menetapkan untuk iftirash di setiap 2 rakaat. Kalau lebih 2 rakaat maka saya duduknya tawarruk. Teman saya curhat merasa kualitas ibadahnya gitu-gitu aja. Malah sholat sering telat. Doa nggak pernah sampai nangis-nangis lagi. Sebenarnya bagaimana cara menjaga kualitas ibadah? Saya sudah sering ulangi. Pertama, baca fadilahnya. Kalau mau termotivasi untuk pergi umroh dan haji, baca hadis apa yang saya dapat kalau umroh dan haji. Mau sholat malam, supaya kita mau kerjakan nanti malam, sebelum tidur baca 5-6 hadis tentang sholat malam. Mau bersedekah, baca fadilah sedekah. Karena memang manusia harus dijanji dulu. Anda mau kerja karena ada gaji, ada prestasi. Kita mau bisnis ada keuntungan, kan gitu. Nah, itu semua ada janji. Kita mau sekolah ada ijazah, wajar manusia dijanji. Kita beramal soleh ada surga, kan gitu. Memang dijanji. Makanya harus diikuti dengan janji. Kalau mau beribadah dan termotivasi, baca janjinya Allah di ibadah itu. Kita akan termotivasi insya Allah. Termasuk anda hadir majelis taklim ini kan namanya menggali fadilah daripada ibadah itu. Ada yang termotivasi untuk kerjakan. Juga sama kalau anda sering berbuat dosa, bagaimana caranya saya tinggalkan? Saya sering bohong, saya sering zina, saya sering riba. Bagaimana saya potong itu? Caranya satu, baca ancaman Allah di dosa itu. Anda kalau riba diapain? Anda kalau zina diapain? Baca 5-6 hadis. Insya Allah anda akan berhenti dengan sendirinya. Gitu kan? Jadi cari, baca fadilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu saya ulangi, bentuk komunitas. Jangan berteman dengan orang yang malas sholat. Kita juga jadi malas, gitu kan? Tapi kalau kita berteman dengan orang yang begitu azan ke masjid, kalau ngomongnya setiap hari masalah ayat Quran, tiap hari hafal Quran, tiap hari sebutin hadis, tiap hari ajak kita ke majelis taklim, kita akan terpengaruh. Al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi SAW. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Maka kita harusnya ya menjadikan teman-teman. Jadi kalau kita mau berdoa sambil menangis dan segalanya, maka tentu kita juga berteman dengan orang-orang yang seperti itu, kan gitu. Baik, ini yang terakhir kita tutup tadi. Bagaimana cara mengembalikan uang yang dipakai dari apa? Markup bensin ya. Kalau sudah tidak bekerja di tempat tersebut, sama saja mencuri, gitu kan? Ini sama dengan mencuri, cuma lebih halus. Semua kita sudah pernah bahas di bab mencuri. Kalau kita mencuri, maka harus kembalikan apa yang kita curi. Jadi tidak cukup dengan taubat karena berhubungan dengan haknya
orang-orang gitu. Jadi bab mencuri itu kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini, Anda boleh kalau pegang bukunya kembali kepada dosa-dosa besar yang saya lupa yang keberapa, tapi mencuri ya. Jadi selain tobat nasuha harus mengembalikan haknya orang tersebut. Sudah jam 9 ya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang tasawuf modern? Ini sudah saya bahas panjang lebar. Tasawuf itu saya sarankan dijauhi. Sudah selesai. Itu saja bahasannya. Ya, semuanya jauh daripada dalil. Jadi tidak ada hadis, tidak ada ayat, udah kehidupan sahabat itu dilupain. Ya kata kiai saya, kata guru saya, kata orang sufi ini, kata orang sufi ini. Jadi berputar di masalah situ. Sampai akhirnya membuat maqamat sendiri, makam ini, makam beristighfar 1000 kali, sholat sunnah 1000 kali, nggak ada dalilnya, gitu kan? Dan subhanallah rata-rata mereka mengatakan jangan berdebat dengan orang-orang yang tidak memahami tasawuf. Maksudnya orang-orang yang memahami sunnah, gitu kan? Jadi nggak usah. Dianggap orang-orang yang jalankan syariat kayak kita ini orang awam. Jadi orang yang tahu tasawuf itu levelnya lebih tinggi. Sampai pada tingkat makam tertinggi nggak usah lagi sholat, tinggal bisa komunikasi dengan Allah. Bisa pergi haji, umrah tanpa naik pesawat. Itu luar biasa. Nabi aja dari Madinah ke Mekah naik unta, Anda bisa terbang. Dari mana itu? Apakah buku-buku para tokohnya seperti Agus Mustafa dapat dijadikan rujukan? Sudah saya bahasakan sama. Saya pernah dengar pendapat makhluk adalah bagian dari zatnya Allah. Benarkah hal tersebut? Tidak benar, sama sekali tidak benar. Zatnya Allah terpisah sama sekali dengan makhluknya. Nggak bisa. Ada khalik, ada makhluk. Beda. Pencipta dan yang diciptakan. Tidak mungkin bersatu. Jadi tidak ada dalam satu atau digabungkan dalam satu komunitas. Wah ini kayaknya masih panjang. Nanti Selasa akan datang. Ini kayaknya memang balas dendam pertanyaannya ya. Rata-rata sekian banyak. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.